Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengisi formulir 1770S. Di pertemuan sebelumnya kita mengisi formulir 1770SS. Nah, kali ini kita akan mengisi formulir 1770S. Formulir ini diisi untuk wajib pajak yang penghasilannya melebihi 60 juta rupiah dalam 1 tahun. Nah, yang sebelumnya kita mengisi SPT dari pegawai yang bernama Robi yang penghasilannya kurang dari 60 juta rupiah, maka kita isi dia dengan formulir 1770SS. Kali ini kita contohkan pegawai yang bernama Permana, penghasilannya melebihi dari 60 juta rupiah. Nah, kita akan isi formulir ini. Yang pertama kita isi adalah tahunnya 2017. Kemudian kita isi NPWP-nya. NPWP Permana bisa kita lihat di kasus kita 68 125 213 1504 000. Nah, wajib pajaknya Permana. Pekerjaannya karyawan tetap. Nah, kemudian nomor teleponnya tidak usah kita isi karena tidak dijelaskan di dalam kasus kita. Nah, kemudian kita lihat di sini ada status kewajiban perpajakan suami atau istri. Nah, kita lihat di sini ada 4 pilihannya. Kakak itu kepala keluarga, kemudian HB hidup berpisah, kemudian dia PH itu pisah harta, dan MT itu memilih berpisah, ya kan. Nah, di sini kita pilih Permana ini dia kepala keluarga. Kenapa dia kepala keluarga? Walaupun dia belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, nah, maka tetap pilihannya adalah kepala keluarga. Artinya dia masih sendiri, tapi dia pilihannya tetap kepala keluarga, ya kan. Kalau dia sudah menikah dan dia laki-laki, maka pilihannya adalah kepala keluarga. Sedangkan HB itu dan seterusnya itu dia, kalau HB itu hidup berpisah, artinya suami dan istri yang sudah hidupnya berpisah, ya kan. Sedangkan pisah harta PH itu mereka memilih walaupun dia masih hidup bersama tetapi dia pisah harta, ya kan. Sedangkan MT dia memilih terpisah, ya kan. Nah, maka yang ini kita isi, kita checklist kakak untuk Permana. Kemudian NPWP istri atau suaminya dia belum menikah, maka kita kosongkan. Nah, kemudian kita isi yang A-nya penghasilan itu. Yang pertama kita lihat di situ penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, ya kan. Ini dari perhitungan kita di pertemuan sebelumnya, total penghasilannya adalah 84.088.800 rupiah. Kemudian yang kedua, penghasilan itu dalam negeri lainnya. Nah, ini kalau dia punya pekerjaan lain atau dia punya usaha, maka kita masukkan di nomor 2. Tetapi dia tidak punya pekerjaan lain atau tidak punya penghasilan lain, nah, selain bekerja di PT Dwi Ananda, maka yang nomor 2 kita kosongkan.
Nomor 3, penghasilan neto luar negeri. Dia juga tidak punya penghasilan dari luar negeri, maka kita kosongkan. Kemudian yang nomor 4, jumlah penghasilan itu 1, 2 ditambah 2 ditambah 3, maka nilainya sama dengan yang di nomor 1, 84.088.800 rupiah. Kemudian nomor 5, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Nah, juga tidak ada keterangannya di kasus kita. Maka yang nomor 6, jumlah penghasilan itu setelah pengurangan zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib juga sama nilainya dengan yang nomor 4, 84.088.800 rupiah. Kemudian penghasilan tidak kena pajak, yang B, penghasilan tidak kena pajak, statusnya tidak kawin dan tidak punya tanggungan, maka nilainya adalah atau TK0 54 juta. Kemudian yang nomor 8, penghasilan kena pajaknya, yaitu yang nomor 6, penghasilan itu dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak yang nomor 7. Maka nilainya adalah 30.088.800 rupiah. Kemudian nomor 9, PPh terutang, tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Maka 5% dikali 30.088.800 rupiah, nilainya adalah 1.504.400 rupiah. Kemudian nomor 10, pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Karena dia pribadi, dia tidak memiliki PPh pasal 24 atau PPh cicilan, maka kita konsumsikan nomor 10. Nomor 11, jumlah PPh terutang 9 tambah 10, maka nilainya sama dengan nomor 9, 1.504.400 rupiah. Kemudian nomor 12, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri, maka nilainya juga sama dengan nomor 11, 1.504.400. Kemudian nomor 13, kita isi yang PPh 13B, PPh yang lebih dipotong atau dipungut, nilainya juga sama 1.504.400 rupiah. Nah, kemudian nomor 14, PP yang dibayar sendiri, ini juga tidak ada, dan juga STP PPh pasal 25 juga tidak ada. Kemudian nomor 15, jumlah kredit pajak 14A dan 14B juga tidak ada. Kemudian yang berikutnya kita isi nomor 16, PPh yang kurang dibayar, PPh yang lebih dibayar juga tidak ada. Maka kita tulis di sini tanggal lunasnya. Kemudian yang berikutnya kita isi di lampirannya, karena yang di nomor 16 tadi tidak ada PPh yang kurang bayar atau yang lebih dibayar. Nomor 17 juga permohonan PPh yang lebih bayar juga tidak ada yang kita restitusikan atau dikembalikan. Yang nomor 18 juga angsuran PPh pasal 25 tanpa pajak berikutnya juga tidak ada. Maka kita isi yang lampiran. Kita isi lampirannya hanya satu, yaitu fotokopi formulir 1721A1 atau bukti potong PPh pasal 21, ya kan. Nah, biasanya ini dibuat oleh bendahara tempat permana bekerja, ya kan. Nah, kemudian kita isi pernyataan di sini
diisi oleh wajib pajaknya. Tanggalnya kita tulis 11 Maret 2018. Nama lengkapnya Parmana. NPWP-nya juga sama dengan yang di atas kita isi, 68 125 213 1504 000. Kemudian kita tanda tangan, Parmana tanda tangan, Parmana. Oke, ini adalah pengisian SPT tahunan formulir 1770 SS untuk karyawan bernama Parmana. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di WhatsApp grup kita. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.